Keputusan yang baik hari ini akan memberikan hari esok Anda lebih baik. Buatlah hari Anda bermakna. Kembali lagi dengan saya, Jenar Channel, dan tentunya hari ini saya bersama dengan seseorang yang ahli dalam finansial, yaitu Aditya Hanjaya. Halo Koko Aditya Hanjaya, apa kabar? Baik ya? Oke guys, kali ini saya bersama dengan kebetulan ini sahabat plus seorang profesi financial educator ya. Ya. Koko Aditya Hanjaya. Ya. Oke, kita mau berbincang-bincang dulu nih guys. Oke Koko sehat? Sehat Ya? puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Oke. Jenna pengen tanya-tanya nih sama Koko nih. Dalam perjalanan Koko sebagai financial educator yang sukses dalam ahlinya nih. Oke. Ya kan? Jadi sebelum profesi ini perjalanan Koko seperti apa nih? Ya. Sebelum punya uang banyak nih. Nah, banyak itu relatif. Banyak gitu. relatif, Iya, ya. gitu. Jadi sebetulnya ya sama lah dengan kalian-kalian. Dulu saya kuliah, lulus kuliah ya sama cari peluang. Tapi bedanya ya mungkin nggak tahu ya, ada yang sama ada yang nggak juga gitu. Saya nggak berniat untuk kerja di kantor gitu. Oh, nggak, awal terjunnya nggak kerja di kantoran nih? Nggak kerja di kantoran? Oke. Nggak punya niat untuk kerja di kantor. Oh, tidak punya niat. Pengennya Mungkin punya karena usaha aslinya sendiri. udah orang tua orang kaya kali nggak? Oh, nggak juga. Jadi, yaudah deh gue nggak kerja, gue dapet duit gitu? Enggak. Nggak juga. Pengennya usaha sendiri. Usaha sendiri, oke. Tapi, nah ini kan banyak anak-anak milenial nih kok, ya kan? Anak-anak milenial mungkin Sekarang udah pengen... generasi Z nih, udah bukan milenial lagi nih. Oh, bukan milenial lagi, generasi muda. Generasi Z. Oh, generasi Z. Oke. Generasi Z. Nah, jadi perjalanan dari mahasiswa biasa. Nah, sekarang kan financial educator itu ahli di bidangnya, ya kan? Sampai punya uang yang banyak nih saat ini. Jangan begitu ah. Tapi emang bener dong. Ya puji Tuhan ya. Kalau didoain. Coba dong kok kasih tip-tipsnya buat mereka nih dengan perjalanan Koko cerita deh. Ya sama seperti teman-teman semua ya. Kita waktu dulu itu kuliah, terus ya sama seperti halnya anak kuliah yang biasa, lulus kuliah, terus pengennya juga cari duit gitu ya, terus cari temen yang banyak gitu ya, malah justru kuliahnya agak lama gara-gara kebanyakan cari temen gitu. Nah, tapi sering-sering main dong. Iya. Kan anak muda. Kebanyakan main malah justru. Jangan diikutin ya teman-teman. Yang ininya maksudnya. Gitu. Gitu terus. Jadi ya dulu saya mengawali karir ini sebetulnya ini sih panjang ceritanya gitu. Oke. Simpel aja dibikin simpel kok. Nanti kita kemalaman nanti nih. Oke. Dari sebelum lulus kuliah, saya itu suka cari duit, Jenar, gitu. Cari duit, ya mungkin dari dulu udah mata duitan ya. Mata duitan. Jadi gitu. kalau di black matanya. Tapi matanya nggak ada duitnya ya kok? Nggak ada. Nggak ada mata duitan hijau. gitu. Cuma hijau, saya mata kayaknya duitan. juga di mata duitan deh. Sama ya? Iya sama dong. Mungkin kadarnya beda. Iya. Ya. Lebih gede kali. Ya. Oh iya benar-benar. Karena kan saya cewek. Oh iya benar. Nah jadi sebetulnya dulu udah cari duit, udah jualan ini jualan itu dan sempat kumpulin uang gitu ya. Akhirnya singkat cerita, jadi saya tuh mengawali karir ini sebelumnya tuh dari industri asuransi. Oh. Gitu. Jadi sebelum punya ahli di bidang financial educator ini, Koko di asuransi? Di asuransi. Oh di asuransi. Asuransi apa kok? Ya ada pokoknya warnanya merah deh gitu ya. Merah? Oh gitu. Kayaknya saya punya deh kok. Jadi ada inisialnya pokoknya. Ada inisialnya. Jadi nggak boleh disebut di sini nih? Ya di belakang aja. Di belakang aja, gitu. Oke. Jadi. Oh berarti ini beda dengan di bidangnya Koko atau sama aja? Sebenarnya masih related sih, ya masih nyambung gitu. Jadi sebetulnya awalnya kan karirnya di industri asuransi. Industri asuransi yang dimana industri keuangan. Kita belajar keuangan, terus kita belajar yang namanya gimana caranya kasih advice, kasih nasihat ke orang-orang gitu ya tentang program atau produk kita yang
yang orang lain tuh butuhkan gitu, yang orang yang saya temuin tuh butuhin gitu. Nah, dari situ saya belajar. Jadi lama-lama saya berpikir gitu, wah nggak cukup nih cuma belajar asuransi gitu. Jadi ternyata kita memang perlu paham itu tentang pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Oh, makanya Ko Adit itu ada gelarnya guys. Jadi gelarnya tuh banyak ya Ko ya. Kalau saya lihat dari kartu nama Koko itu ada gelarnya tuh banyak banget. Ada beberapa. Ada beberapa ya. Itu gitu. kebanyakan gelar itu kebanyakan apa ya? Apa namanya? Sertifikasi yang saya ambil itu selama saya berada di industri keuangan. Di industri keuangan, oke. Oke Niko, dengan singkat cerita nih, biar kita yang nonton nih, bagaimana sih untuk ngatur keuangan yang benar dan tepat. Kadang orang benar belum tentu tepat ya Ko ya? Iya betul. Bener gak? Seperti nyari jodoh Ko. Bener tapi belum tentu tepat. Bener gak Ko? Niatnya baik tapi belum tentu tepat. Tepat, benar. Jadi berarti poinnya adalah tepatnya itu. Bener gak Ko? Nah, tolong dong Koko kasih tip-tip buat para netizen nih ya, ada netizen kata kutip lah ya, yang nonton Jenar, bagaimana sih untuk mengatur finansial yang benar dan tepat nih Ko? Oke. Tipsnya gimana? Ya. Nah sebetulnya apa namanya kalau kita berbicara mengenai pengelolaan keuangan itu ada hal-hal ini kan memang nyambung. Ketika saya punya profesi pertama-tama di industri asuransi, saya lalu belajar tentang kelola uang, gimana cara kelola uang dengan baik dan benar gitu ya. Karena yang terpenting adalah bukan seberapa besar income yang kita punya, Jenar, tapi seberapa pintar kita kelola keuangan. Gitu. Karena banyak nih orang-orang di luar sana yang mungkin income-nya nggak kecil gitu, tapi kok nggak ada hasilnya, tapi kok habis gitu aja gitu. Nah kemana itu? Nah itu kan perlu kita pertanyakan, betul nggak? Berarti di sini kita perlu punya knowledge atau pengetahuan gimana cara kelola uang dengan baik dan benar gitu. Jadi ada rumusnya ya Ko? Ada. Nah ini boleh juga nih Koko kasih tahu nih buat para netizen tips dan rumusnya untuk biar mereka aman dalam setahun yang Koko pernah bilang ya. Saya ikut seminarnya Ko Aditya nih. Dalam sebulan untuk ngatur keuangannya saya sekian dan sekian. Dan bagaimana dalam setahun saya merasa aman dengan keuangan saya. Nah begini ya, sebenarnya kalau kita belajar tentang keuangan itu ada skemanya. Ya, skemanya itu dari income yang kita punya gitu ya, itu disisihkan itu buat apa aja. Jadi di pos-posin itu buat apa aja gitu ya. Salah satu contohnya gitu ya, kita perlu ya ketika dapat income kan ya mungkin larinya dipotong pajak dulu, terus buat ibadah gitu ya, buat ya bisa perpuluhan atau sedekah dan lain sebagainya gitu. Nah lalu kita juga perlu siapkan yang namanya dana darurat atau emergency fund gitu. Emergency fund itu kan sebetulnya dana-dana cadangan yang dipersiapkan yang jumlahnya nggak sedikit, cukup besar, tapi mendadak. Nah itu yang susah itu kok. Nah kadang-kadang gini, banyak orang nggak siapin itu. Ketika terjadi hal-hal yang sifatnya urgent ya, butuh dana darurat gitu ya, akhirnya nggak siap, diambilnya dari mana? Ngutang. Gitu. Makanya banyak orang ngutang di sana sini kok. Jadi berantakan keuangan mereka kan. Betul. Dan utang pun ada rumusnya. Betul. Jadi memang maksimalnya tuh ada gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi kalau Jena mau tahu nih kok, berarti saving dulu atau belanja dulu nih kok? Karena banyak kan cewek-cewek atau cowok-cowok nih ya kayak kalau zaman sekarang kok, kalau dalam sebulan atau seminggu nggak belanja kayak nggak bisa nih kok. Waduh, itu bener nggak? Koko pun juga seperti itu deh kayaknya. Maksudnya belanja makan atau mau beli sesuatu kan susah tuh kok untuk nahannya. Nah kita harus bisa nahan nafsu. Iya. Jadi punya nafsu jangan gede-gede gitu ya. Gitu ya. Maksudnya nafsu untuk belanja. Untuk belanja, iya. Benar. Jadi maksud saya, jadi maksud saya gini,
Kalau kita punya income ya, kita perlu, sebetulnya ini perkataan orang zaman dulu. Orang tua saya udah ngomong gini ya, kalau kita punya penghasilan ya, lu pakai aja dulu, misalnya punya penghasilan 1.000, ya, punya penghasilan 10.000 deh, kita pakai aja 1.000 ya, buat dibelanjain, yang 9.000 siap-siap, itu cepet-cepet aja disimpan. Nah, sebenarnya teori itu udah ada zaman dulu. Udah ada, nah, cuma kita lupa gitu, nggak mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sekarang. Nah, secara teori lalu dirumuskan bahwa yang namanya begitu punya income, sebaiknya itu sisih dulu. Sisihkan dulu buat saving dulu. Saving dulu. Itu yang benar. Sisanya baru dibelanjain. Cukup nggak cukup? Cukup nggak cukup ya. Deh tuh, gitu. Ya, jadi aman di masa tuanya ya. Nantinya akan begitu. Nantinya akan seperti itu. Karena perlu didasari dengan mindset yang benar dulu gitu. Benar. Kan kebanyakan orang kan begitu mereka dapat income atau penghasilan, mereka tuh belanjain dulu. Benar. Emang kebalik kok. Belanja dulu, baru mereka saving. Nah, ya kan? Iya, itu yang kebalik kan. Betul. Jadi hasilnya adalah kalau ada sisa baru ditabung. Masalahnya udah dibelanjain, kebanyakan nggak ada sisa. Iya, nggak ada sisa. Akhirnya nol. Benar. Itu yang membuat berantakan finansial mereka ya kok. Nah, oke. Kok, Jena mau nanya lagi nih ya. Sekarang ini kan pandemik nih. Nah, ekonomi ini sekarang lagi parah banget nih kok. Benar nggak kok? Iya. Yang orang pengusaha sekarang juga lagi pada kebingungan kayak gimana. Nah, ada nggak tips-tips buat para penonton nih yang nonton Koko kan biasanya dipanggil punya klien karena Koko seorang financial educator kan. Yeah. Nah, buat mereka mungkin mereka nggak tahu mereka pengen konsul kemana nih gitu kan untuk ngatur keuangannya atau lagi pengen berbisnis, mereka nggak tahu mau bisnis apa dan pengen uangnya ini dilimpahkan kemana karena mereka merasa sekarang kan worry nih kok untuk ngeluarin duit di saat lagi kemarin kita pandemik. Nah, coba dong Koko kasih tips-tipsnya buat mereka. Nah, jadi di zaman pandemi ini kan kebanyakan orang, banyak pengusaha, mungkin banyak orang yang kerja di perusahaan juga di PHK gitu bener tuh. Nah, walaupun sekarang udah endemi nih, jadi udah mulai bergeser, udah mulai ada perbaikan gitu kan. Nah, jadi pada saat seseorang itu punya kondisi seperti itu, jadi memang sebaiknya mereka banyak mengumpulkan informasi-informasi tentang peluang-peluang bisnis atau peluang kerja gitu. Ya banyak bergaul sana sini, banyak baca buku karena zaman udah berubah. Iya benar. Dan ke digital ya kok ya katanya. Nah, proses digitalisasi itu sudah semakin cepat karena pandemi. Gitu, ya. Jadi mau nggak mau orang yang gaptek harus bisa. Bener. Jadi sampai ada loh kok kursus untuk menggunakan digital. Banyak. Itu sekarang yang awalnya orang mungkin cuma bisa telepon dan cuma buat WhatsApp, SMS atau apa, sekarang SMS sudah bisa. Iya. Ya kan? Betul. Sekarang memang teknologi semakin canggih ya. Zaman udah berubah. Zaman sudah berubah gitu ya. Nah, itu tips dari saya, makanya banyak kumpul informasi terus cari-cari peluang-peluang gitu ya, yang dimana yang mungkin yang berhubungan dengan dunia online gitu, dunia digital. Karena marketing pun itu semua arahnya udah ke digital. Itu aja udah beda kan? Benar kok. Setelah itu kalau kita udah berhasil untuk create income, nah gimana cara kelolanya dengan baik? Seperti tadi yang ada skemanya tadi. Nah, skemanya itu kayak gimana kok? Coba. Mereka tuh pada penasaran loh kok. Mungkin kok kasih tahu nih secara singkat aja skemanya untuk bisa mengatur keuangan yang benar dan tepat nih kok gitu. Nah, gimana jadi kan coba gini, kok? yang tadi saya bilang begitu dapat income mereka tuh biasanya dipotong pajak, ada yang amal, terus buat ibadah segala macam ya, buat perpuluhan atau mungkin zakat dan lain sebagainya. Lalu siapin dana darurat yang tadi saya bilang. Dana darurat tuh bagi yang udah menikah itu 6 sampai 12 bulan dari pengeluaran bulanan kita gitu. Itu kan tipsnya. Nah, yang idealnya seperti itu kurang lebih. Nah, berarti kalau kita punya pengeluaran bulanan 10 juta sebulan, berarti perlu ada dana yang disiapkan di emergency fund itu 60 sampai 120 juta untuk
Oh, dana jaga-jaga. Nah itu dulu. Baru utang itu kita atur. Oh gitu ya Utang kok. itu maksimal tuh nggak boleh sembarangan nih. Maksimal tuh 35%. Oh, ya, jadi dari penghasilan. Dari penghasilan ya. Oke. Jangan sampai salah. Nah, lalu kan ada bagian ada part-part lainnya nih. Iya. Yang namanya investasi. Iya benar. Itu minimal 10%. Jadi banyak investasi nggak harus yang mahal-mahal, maksudnya nggak harus yang lebih banyak kayak beli tanah rumah. Kan banyak. Iya benar. Mungkin bisa ke reksadana atau mungkin ke masuk ke pasar saham, bursa dan lain-lain. Iya benar. Nah, baru di situ ada lagi pos yang namanya pos proteksi atau perlindungan. Nah, biasanya itu orang bisa lari ke asuransi seperti yang profesi Koko bilang. Betul. Ya. Instrumen lainnya gitu. Nah, selanjutnya biaya hidup itu diatur. Biaya hidup itu ada dua, ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Nah, kebanyakan orang tuh nggak bisa bedain antara ini butuh atau cuman keinginan. Nah, jadi gini kok, kan orang itu suka kebalik nih, lebih memiliki daya tariknya keinginan dibanding satu kebutuhan. Nafsunya gede kan. Jadi jangan nafsu jangan gede-gede ya kok. Itu tapi perlu juga kok. Itu yang sekarang udah berumah tangga belum kok? Udah. Oh udah punya anak berapa? Udah dua. Oh dua lagi lah ya, jadi 4 lah ya. Iya. Saya nyusul nanti ya. Oh jangan banyak-banyak deh. Jangan banyak-banyak. Pusing ya kok ya. Nah jadi itu guys bincang-bincang Jenar terhadap Koko Adit nih tentang financial educator. Ya. Nah, jadi tips-tips terakhir mungkin ada pesan-pesan nggak kok buat Jena Channel yang nonton Koko saat ini nih? Tips dari saya ya, tipsnya adalah apapun profesi kalian ya, itu perlu ditekuni ya. Jadi jangan sampai berpikir mau instan itu terjadi, mau instan cepet bisa kuasain, bisa cepet jadi kaya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kayak mendadak gitu ya. Kayak mendadak ya benar. Nah, jadi segala sesuatu yang kita jalanin itu perlu proses ya. Nah, kalau kita jalanin proses dengan baik gitu ya, disitulah kalian akan menjadi expert di bidang kalian. Nah, maka dari itu kita perlu jalani prosesnya sehingga bisa ada hasilnya nanti di kemudian hari gitu. Nah, jadi jangan sampai kita kebanyakan berpikir mau instan sehingga apapun yang kita lakukan itu dihalalkan. Tidak mendalam gitu. Tidak mendalam, dan dihalalkan segala cara. Itu kan jadi nanti impactnya nggak bagus. Mungkin itu aja gitu. Seperti sekarang Jenar perlu proses ya kok ya. Oke, guys, apapun profesi Anda, apapun perjalanan Anda, hargai proses karena proses tidak mengkhianati hasil. Dengan saya Jena Channel dan tentunya saya bersama Aditya Hanjaya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, and comment. Mwah.